Siapa yang mau memimpin doa? Baik, kepada IPA, Ibu persilakan. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada IPA yang telah memimpin doa. Ibu mau nanya nih, apakah sebelumnya Ananda sudah kenal satu sama lain? Belum. Baik, kita perkenalan nama dulu ya. Nanti Ibu akan perkenalkan nama Ibu, nama panjang Ibu, dan hobi Ibu. Terusnya sampai sebelah sini ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Niken Yanasya, biasa dipanggil Ibu Niken. Hobi Ibu itu bernyanyi. Silakan dilanjutkan sebelah kanan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Purnima Malami. Nanti saya membaca novel. Baik, perkenalkan nama saya Reza Wandari. Hobi saya memasak. Perkenalkan nama saya Reza Pustasari, bisa dipanggil Reza. Hobi saya tulis. Perkenalkan nama saya Milisana, biasa dipanggil Mila. Hobi saya melukis. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Homia Nifa, bisa dipanggil Ipa. Hobinya? Menyanyi. Perkenalkan nama saya Devi. Hobi saya Perkenalkan nama saya Nurul. Hobi saya Nonton berapa? Nonton. baik. Perkenalkan nama saya Demiova. Bagus-bagus ya semua hobi anak-anak Ibu semua. Iya, Bu. Baik, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, Ibu mau nanya nih, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Bimbingan kelompok itu yang seperti kita lakukan pada saat sekarang ini, di mana Ibu sebagai PK yaitu pemimpin kelompok dan anak-anak Ibu semua sebagai AK. Di sini terdiri dari beberapa orang, dari 8 sampai 12 orang. Fungsi PK di sini yaitu sebagai fasilitator yang akan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini kita tujuannya untuk membentuk dinamika kelompok. Di sini ada 4 azas. Yang pertama yaitu kesukarelaan, di mana anak-anak Ibu semua bersukarela dalam mengikuti bimbingan kelompok kita pada saat sekarang ini. Yang kedua yaitu keterbukaan, di mana anak-anak Ibu nanti dapat terbuka dalam diskusi pada saat sekarang ini. Yang ketiga itu kerahasiaan, di mana anak-anak Ibu semua bisa menjaga rahasia apapun yang kita bahas pada saat sekarang ini. Tidak ada lagi yang bisa diceritakan keluar kecuali ada atas dasar izin dari seseorang tersebut. Yang terakhir yaitu azas kenonaktifan. Azas kenormatifan itu anak-anak semua dapat berpartisipasi nih dalam bimbingan kelompok kita pada saat sekarang ini. Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa mengikuti bimbingan kelompok dengan apa yang Ibu bilang tadi. Baik, kita membahas tentang topik bullying. Sebelum kita masuk, Ibu menanya nih, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu bullying? Enggak. Di sini Ibu menjelaskan, bullying itu adalah satu tindakan seseorang atau kelompok untuk mengintimidasi atau memukul seseorang yang lemah dari dirinya. Apakah anak-anak Ibu ingin menyampaikan
Dewi. Baik, kepada Nurul, Ibu persilakan. Menurut pendapat saya sih, tindakan bullying itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari perhatian. Biasanya ya seperti yang bilang tadi, menindas orang yang lebih lemah dari dia, ingin terlihat keren dan semacamnya. Bagus sekali ya Nurul. Apakah dari anak-anak ibu yang lain masih ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada Memin, Ibu persilakan. Bullying itu ada bullying itu kan dia membuli orang-orang yang otomatis yang dia ngerasa orangnya lebih funny daripada dia. Jadi bullying itu suatu tindakan yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya. Baik, dapat Ibu simpulkan dari Ananda, Nurul dan Puan bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan. Itu akan berdampak untuk kesehatan mental seseorang. Ya, Bu. Menurut anak-anak ibu, apa saja sih faktor-faktor penyebab dari bullying tersebut? Saya Bu. Baik, kepada Ipa, Ibu kenapa nih wajahnya? Oh iya Bu, mungkin faktor penyebabnya itu dari teman-teman, misal berkomplot-komplotan tuh Bu, misal kayak di sekolah kan, nanti kan setiap siswa itu kan fisiknya nggak ada yang kuat juga Bu, ada yang lemah fisiknya. Jadi nanti teman-temannya tuh mengejek Bu gitu kan, misalnya lah seperti itu. Ih, kamu buruk bana mah gitu kan. Saya lihat lah ke sekolah aku mau taruh kayak gitu. Nah, itu kan termasuk bullying Bu. Nanti kalau orang tersebut yang kena bullying itu Bu, dia pasti kepikiran Bu. Pikirannya stres atau segala macam, depresi gitu Bu, gitu Bu. Itu kan bisa menyebabkan juga apa? Kan kadang orang kalau bullying tuh kadang ada yang terpikir untuk bunuh diri. Apa gunanya saya hidup? Jadi itu aja dari saya Bu. Bagus sekali ya Ipa, kita beri apakah dari anak-anak ibu masih ada yang ingin berpendapat? Baik, pada Reza, silakan. Bisa juga pengaruh lingkungan Bu. Nah, benar. Misalnya kita berteman, Ya. jadi nanti aku berteman aja lah sama orang yang cantik gitu. Jadi nanti padahal kita apa namanya? Padahal kita nggak ada milih-milih kawan gitu. Ya. Jadi di sisi lain teman ini yang orang itu cantik temannya, kita enggak. Ya udahlah kita pilih aja lah yang cantik ini. Jadi kita disisikan orang satu ini. Itu bisa disebut dengan bullying sosial. Ada lagi? Baik, pada Nurul. Kalau dari saya mungkin Bu, faktor penyebab bullying itu kelas orang tua. Nah, Kan dari kecil dia itu kayak, kan biasanya orang tua tuh kalau anaknya merebut mainan orang lain pasti dibiarin kayak dia lah masih kecil. Nah kecil itu udah biasa gitu. Padahal seharusnya ditanamkan itu dari kecil sifat untuk tidak merebut mainan orang lain. Karena dia merasa kayak, oh berarti aku tuh dibilangkan aku nggak salah nih merebut mainan orang lain. Sehingga dia sampai besar kelas yang seperti itu membuat dia terdidik memiliki karakter seperti itu. Dia merasa merebut hak orang lain itu bukanlah suatu tindakan yang salah. Menjatuhkan orang lain demi kemenangan diri dia sendiri itu bukanlah suatu hal yang salah. Menurut dia itu benar, menurut dia itu ya udah biasa aja, dia nggak tahu kalau tindakan itu salah karena bahasa orang tuanya yang tidak baik. benar sekali. Kita beri hapus dulu untuk kita semua. Masih ada nih yang ingin berpendapat? Enggak Cukup. Nih, dapat Ibu simpulkan bahwa faktor-faktor bullying itu bisa disebabkan oleh pola asuh orang tua, bisa dari pertemanan ya Reza, dan lainnya. Nah, apa saja
aja sih dampak dari bullying tersebut? Bisa anak-anak ibu beri penjelasan? Menurut anak-anak ibu apa sih Kira-kira dampak. Tadi kan kita udah membahas nih faktor-faktor yang menyebabkan bullying, menyebabkan seseorang melakukan bullying. Kira-kira apa sih dampak dari bagi korban yang terdampak yang Bagi korban yang mendapatkan tindakan bullying. Sudah kita bahas kan apa saja sih faktor-faktor dari bullying tersebut. Kira-kira apa saja sih dampak-dampak dari faktor bullying tersebut? Saya Bu, Baik, pada Septi, silakan. Dampaknya itu yang pertama merasa merasa apa Bu? Terkecilkan. Dampaknya yaitu Bu, yang pertama merasa dikucilkan. Itu yang kedua tidak percaya diri Bu. Yang ketiga ketakutan, depresi, stres, sehingga kena gangguan mentalnya. Dan yang terakhir bisa menyebabkan bunuh diri. Balik lagi ke poin 3, karena stres akhirnya bisa bunuh diri. Iya, benar sekali. Aplaus dulu buat Septi. Nah, apa masih ada nih yang berpendapat? Baik, kepada Dwi, Ibu silakan. Dampak dari sosial Bu itu menariknya diri dari pergaulan. Yang kedua itu menjadi tertutup dan sulit terpercaya dari orang lain. Itu Bu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dampak dari bullying tersebut bisa menjadi stres, bunuh diri, kesehatan mental kita terganggu, dan kita tidak bisa berteman sama yang lain yang membuli kita tuh. Nah, setelah kita membahas dampak tersebut, di sini anak ibu ada nggak contoh? Kira-kira ada nggak pengalaman anak ibu tentang bullying tersebut? Contoh? Bu, contoh pengalamannya tuh di diri atau bebas? Boleh dari diri kita sendiri, boleh dari orang lain. Baik, kepada Puan, Ibu silakan. tapi teman saya Bu, dia ikatan rambutnya tuh ikal Bu. Rambutnya ikal Bu. Ya. Geriko. Jadi sering dipanggil Mi, apa rambut Mi kata ya Bu. Ya. Rambut Mi, rambut brokoli. Jadi kok setiap itu dia selalu nangis Bu, karena rambutnya jelek. Padahal saya cantik-cantik aja rambut ikal. Pada Nurul, silakan. saya punya teman waktu SD. Ya. Dia tuh hitam gitu. Ya. Maaf ya. Ya. Enggak ada itu. Dia hitam. Terus agak maju giginya. Bos. Terus juga mukanya tuh agak merah gitu Bu. Muka Ya. Iya. Saya pernah tanya sama dia Bu. Dia tuh Ya. dibully aja gara-gara mukanya yang merah itu Bu. Terus jadi saya bertanya sama dia kenapa sampai mukanya kayak gitu, dan ternyata kayak gitu tuh karena waktu kecil dia kecelakaan. Kecelakaan tuh dia masuk ke dalam kayak roda motornya itu kejepit gitu rahangnya Bu. Jadi makanya saya merah gitu. Saya dengar itu kasihan, tapi mereka teman-teman saya tuh pada ngejekin terus sampai dia tuh kehilangan kepercayaan diri. Dia duduk selalu di belakang, terus nilai dia tuh jadi anjlok banget. Karena dari dia kelas 1 sampai dia kelas 6 SD itu dia terus dibully, dan terakhir dia memutuskan untuk nggak lanjut sekolah. Sempat sih Bu lanjut SMP, karena saya juga sempat satu SMP sama dia, tapi habis itu dia memutuskan untuk berhenti karena dilanjutkan pun kok dia jarang masuk. Karena dia males masuk dulu, asik ngejek aja, jadi dia kena mental gitu Bu. Bagus sekali ya apa yang ceritanya. Apakah masih ada? Saya tuh Pada Septi, Bu silakan. ini pengalaman pribadi saya Bu. Saya pernah
dibully sama keluarga, Iya. teman-teman. Waktu kecil tuh saya orang tua kan kerjaannya pedagang beras Bu. Iya. Jadi waktu saya kecil tuh nggak ada yang ngasuhnya, orang kakak saya tuh pada sekolah tuh saya kadang dititipin ke tetangga buat tetangga yang dagang gitu kan. Tuh waktu itu ada namanya apa namanya, kayak di sekarang ini dia udah gila, waktu itu belum gila dia Bu. Nama panggilannya tuh Pelito Bu. Jadi waktu kecil tuh tetangga ibu saya yang di pasar pedagang tuh kayak suka ngeliat saya karena saya tuh imut, kulit bersih kayak gitu kata orang tua saya. Karena itu waktu itu kan dia tuh belum gila kan Bu, dia suka dandan cantik pakai lipstik merah. Jadi tuh dia ngeliat saya tuh waktu itu suka. Akhirnya dia yang sering ngasuh saya, gendong-gendong saya, bahkan sering ciumnya saya Bu, karena kan dia pakai lipstik merah tuh Bu, jadi nempel lah ke gigi saya. Jadi sampai sekarang saya tuh tahunya waktu SMP kelas 1 Bu. Jadi pas itu dia datang ke rumah kayak nyasar gitu Bu, tiap rumah dia datang minta sumbangan mau beli rokok gitu lah. Jadi waktu itu pas dia keluar tuh saya nggak tahu itu siapa. Nyatanya ibu keluar buat melihatnya kan, tuh ibu bilang dikasih ibu uang sama beras waktu itu. Pas dia udah pergi ibu bilang kayak gini, itu ibu angkatmu loh. Enggak, itu bukan kamu, saya ini ibu angkatmu katanya. Iya. Masa sih kata saya kan, iya kamu tuh anak kandung ini kata ibu saya kan, menurut dibilangnya saya kamu bukan anak kandung saya, kamu nggak milik saya, itu bukan mau kamu, bukan mau kamu gila. Akhirnya kakak-kakak saya, adik-adik saya dengar itu mereka ketawa. Yang adik-adik saya ini kan kurang suka sama saya kan, jadi orang tuh sering bully gitu. Kalau misalnya saya kena marah, dibilang lah kamu tuh nggak anak angkat, nggak anak kandung ibu sama ayah, kamu anak angkatnya, kamu anak ini sebenarnya itu ibu kamu itu tuh buktinya aja kamu mirip sama dia, cantiknya pun katanya, lipstiknya aja merah ke pipimu, makanya pipimu sekarang kalau ketawa merah terus gara-gara itu bekas diciumnya sampai sekarang Bu. Jadi saya tuh kadang sebagian cerita itu sebagian orang tahu cerita itu kan. Jadi kalau saya ke pasar kadang nggak pede karena kan dia yang ngasih saya tuh di lingkungan pasar, di lingkungan rumah juga. Tapi sekarang saya nggak percaya diri gitu karena pernah dibilang anak kandungnya orang gila. Jadi begitu. Luar biasa sekali cerita dari anak-anak ibu semua. Dapat ibu simpulkan bahwa pelaku bullying tersebut sangat tidak teruji. Ternyata banyak juga yang terjadi di lingkungan kita dan banyak juga menjadi korban. Itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Kira-kira bagaimana cara mengatasi tindakan bullying tersebut? Kepada Nurul, silakan. Mungkin kalau menurut saya, misalnya ada di lingkungan saya melakukan tindakan bullying, saya bakal kayak masih tahu dia kalau itu nggak bagus, kalau itu bisa membuat orang itu down, nggak percaya diri, bahkan bisa nggak mau lanjut sekolahnya karena tindakan bully dia tersebut. Dan kalau dia masih nggak mau dengar, mungkin bisa dengan mengajukannya ke pihak sekolah, misalnya ada BK, datang ke BK, misalnya nggak ada, mungkin adukan ke wali kelas supaya dia tuh ada yang bisa bantu. Dan tidak juga dari dia mau berubah menjadi apa dari orang tuanya. Ada lagi nih dari yang lain pendapat? Enggak Bu.
atau terpuji, tidak terpuji, karena itu bisa berdampak kepada kesehatan mental seseorang. Itu akan mengakibatkan seseorang tersebut stres, bisa bunuh diri, dan itu akan berdampak lebih bahaya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu, seberapa pemahaman Anda tentang bullying tersebut? Boleh kepada Puan, silakan. Sesuai dengan norma ya Bu, dikarenakan bullying itu bisa berdampak pada kita. Misalnya itu bullyingnya terjadi di masa kecil, tapi efeknya itu masih bisa berlanjut hingga ke beranjak hingga ke dewasa ataupun tua, dikarenakan bullying itu membekas ya Bu, susah hilangnya. Pasti ada trauma tersendiri akibat bullying tersebut. Dan kita pun sebagai individu pun juga harus menghindari sikap bullying tersebut, dikarenakan kita nggak tahu ya, mungkin dari awal kita ngebully orang, misalnya nanti ada yang lebih dari atas kita kuasanya dia ngebully kita, jadi mungkin efek atau dampak atau karma dari bullying itu bisa dia terjadi pada kita sendiri. Oke, baik, dapat Baik, terima kasih pada Puan, bahwa bullying tersebut tidak boleh ya. Iya Bu. Ya Bu. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Baik, kepada Mila, Ibu silakan. Perasaan saya bahagia, senang Bu, karena saya sudah tahu apa itu bullying dan apa penyebabnya, terus apa dampak terhadap si pembuli itu Bu, yang dibully Bu. Bagus. Apa dampak, apa tindakan Ananda kalau ada yang kena bully di lingkungan sekitar Ananda? Baik, kepada Reza, Ibu silakan. dalam mencegah bullying Bu, dan menolongnya agar tidak terjadi suatu. Bagus sekali, kita beri aplaus pada kita semua. Baik, terima kasih pada Ananda yang telah berpartisipasi aktif dalam bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah.